Salat memiliki waktu-waktu, dan hadis yang pertama diangkat oleh penulis di sini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu dhuhri idza zalatis syams wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syams wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams." Kata Nabi SAW, waktu duhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya, selama belum tiba waktu asar. Dan yang dimaksud adalah tiba waktu asar adalah masuknya atau hilangnya bayangan seseorang. Sebagaimana duhur tadi ada bayangan. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning, masih terik terasa, belum berubah menjadi kemerah-merahan atau mendekati merah. Waktu sholat maghrib adalah selama syafaq, dan syafaq adalah awan yang berwarna merah di langit, biasanya terbenam atau menjelang terbenamnya matahari. Selama syafaq itu belum hilang. Dan waktu isya adalah semenjak hilangnya syafaq sampai setengah malam yang tengah. Yang dimaksud yang tengah adalah waktu yang menjelang azan subuh atau waktu subuh. Dan waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan jelaskan pelajaran-pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini. Pelajaran pertama, adanya waktu penentuan. Mungkin teman-teman bilang, untuk apa kita pelajari tentang duhur, waktu asar? Sekarang kan sudah ada jam, mudah, banyak pengingat, banyak media yang bisa kita pakai. Benar. Tapi mungkin tiba di saat atau ada beberapa saat di mana mungkin media kita rusak, atau kita berada di sebuah tempat kehilangan jejak di hutan, di gunung, ya. Kita masuk ke dalam sebuah pedalaman desa, kita nggak tahu ini sudah masuk duhur atau enggak. Nggak ada sinyal HP, nggak bisa kita cek, jam tangan rusak. Mungkin ada orang pesawat jatuh, dia jatuh di tengah hutan. Mungkin kapalnya tenggelam, dia lagi naik kapal laut. Mungkin, Allahu alam. Mungkin kesasar, naik bus jatuh, mobil busnya tergelinting jatuh di jurang, dia selamat dan tiba waktu sholat. Banyak yang bisa menjadi penyebab, tetap dibutuhkan. Makanya dalam syariat di sini dijelaskan tentang bagaimana kita mengetahui waktu sholat tiba. Duhur dijelaskan, saudaraku seiman, adalah kalau bayangan seseorang sudah setara sama badannya. Jadi kalau kita berdiri di terik matahari, kita akan lihat tidak ada bayangan kita. Berarti itu sudah masuk waktu duhur. Itu sudah masuk waktu duhur. Dan dikatakan waktu duhur itu akan bertahan sampai sebelum tiba asar. Kapan asar itu? Adalah waktu di mana bayangan seseorang ada nampak tapi halus, ya. Jadi kalau duhur pas terik matahari berada di tengah-tengah kepala kita, nggak ada bayangannya. Kalau sudah lewat, sudah menjelang waktu asar, maka pada saat itu bayangan sudah terlihat tapi masih samar, gitu kan. Terlihat lepas dari badan manusia atau lewat dari badan manusia, tapi dia samar. Dan cahaya matahari itu terasa tidak seterik lagi waktu yang awal. Dan waktu maghrib adalah terlihat syafaq. Berarti kalau masuk waktu asar, duhur habis. Waktu maghrib tiba berarti waktu asar habis. Syafaq adalah berubahnya awan yang terlihat yang tadinya kuning cerah menjadi merah, kemerah-merahan. Tepatnya kalau memang matahari sudah terbenam. Dan kita biasa kalau melihat matahari terbenam, maka kita akan temukan kalau mataharinya sudah tidak terlihat lagi, awannya berwarna kemerah-merahan. Dan ini waktu syafaq, ya, yang dikenal dengan waktu maghrib. Dan waktu maghrib adalah waktu yang paling pendek sholatnya, karena hanya dari munculnya syafaq, awan merah, sampai hilangnya awan merah. Itu sangat pendek. Dan waktu isya adalah hilangnya awan merah sampai menjelang waktu subuh, ya. Kemudian subuh, dari semenjak kelihatannya fajar, biasanya dalam hadis lain disebutkan ada dua jenis fajar, fajar kadhib dan fajar sadiq.
Fajar kadhib adalah waktu subuh yang belum masuk waktunya. Biasanya selisih waktu diantaranya adalah ukuran 50 ayat Al-Quran. Kalau sekarang kita bisa mengatakan 40 menit, ya, 45 menit. Di beberapa negara Islam tetap dijalankan sunnah Nabi SAW dengan mengerjakan azan subuh 2 kali. Azan subuh pertama itu dianggap dengan fajar kadhib atau belum masuk fajar yang sebenarnya. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan mengatakan, kalau kalian dengarkan azannya Bilal maka makanlah, silahkan, masih bisa. Dan kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang kedua, maka berhentilah, karena memang sudah masuk azan subuh yang sebenarnya. Ya. Membedakannya kata sebagian ulama adalah kalau fajar kadhib langit masih gelap, dan kalau fajar shadiq masuknya waktu subuh yang sebenarnya, seseorang sudah bisa melihat ke langit dan sudah bisa melihat ada cahaya walaupun masih lembut, ya, belum pada transisi perbedaan antara malam gelap dengan sudah mulai terlihat terang walaupun belum ada matahari. Itu yang dimaksud dengan fajar shadiq. Dan hadis ini adalah hadis pertama kita yang menjelaskan tentang adanya waktu sholat itu sendiri.